Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Elektronika Analog Digital, yaitu materi tentang dasar-dasar elektronika. Perkenalkan, nama saya Reski Aulia Aksa, NIM 200209502029. Dasar-dasar elektronika. Elektron dan proton. Elektronik sebuah istilah yang diambil dari kata elektron. Elektron merupakan satu dari tiga materi yang menyusun struktur atom, yakni inti atom, nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Setiap materi atau benda pada dasarnya terdiri atas atom, dan atom terdiri atas nukleus, proton dan neutron, dan elektron. Proton, neutron, dan elektron menentukan karakteristik kelistrikan setiap materi. Hal itu menjadi penentu setiap materi dapat digolongkan sebagai konduktor, semikonduktor, atau isolator. Dalam sebuah atom, proton merupakan inti atom atau nukleus, dan elektron mengorbit di sekelilingnya. Akibatnya, elektron mudah bergerak, sedangkan proton yang merupakan inti sulit bergerak. Elektron bergerak dari potensial rendah ke potensial tinggi. Arus listrik dan muatan listrik. Kata arus berarti aliran atau gerakan. Arus listrik mirip dapat dianalogikan sebagai aliran air. 1. Arus listrik mengalir melalui rangkaian kabel listrik. 2. Baterai menghasilkan tekanan listrik disebut gaya gerak listrik atau tegangan listrik, yang memaksa muatan listrik yang bergerak atau arus listrik mengitari suatu rangkaian listrik. 3. Arus listrik yang mengalir mampu melakukan usaha untuk memutarkan motor listrik. 4. Listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan listrik. Arus listrik akan mengalir pada saat suatu rangkaian membentuk loop tertutup dan ada beban listrik, misalnya lampu atau pemanas yang tertutup dengan sumber listriknya. Rangkaian tertutup berarti rangkaian yang seluruh bagiannya atau beban penghantar saklar terhubung dengan sumber listrik. Alat-alat tertentu seperti baterai mampu menyimpan muatan listrik dan mengalirkannya. Muatan listrik atau Q mengandung pengertian bahwa kemampuan alat untuk menyimpan atau membuang arus listrik atau I selama waktu tertentu. Tegangan listrik. Tegangan listrik adalah suatu benda potensial antara dua titik yang mempunyai perbedaan jumlah muatan. Tegangan listrik juga sering dianggap sebagai gaya mendorong yang menyebabkan perpindahan elektron dari titik yang satu ke titik yang lain melalui perantara konduktor, di mana semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin kuat pula dorongan yang dilakukan oleh elektron di dalam suatu rangkaian listrik. Hukum Ohm. Pada tahun 1872, George Simon Ohm atau ahli fisika Jerman yang hidup antara tahun 1787 sampai 1854 melakukan percobaan untuk menentukan hubungan antara kuat arus I dan tegangan atau V, hingga menemukan pernyataan bahwa arus listrik I yang mengalir pada hambatan atau resistor sebanding dengan tegangan yang diberikan pada hambatan tersebut dalam kondisi suhu ruang dijaga konstan. Hukum Ohm sangat sederhana dan sangat berguna untuk menganalisis suatu rangkaian listrik. Penghantar listrik. Penghantar adalah suatu benda yang digunakan dalam teknik listrik atau elektronika untuk mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke beban listrik. 1. Konduktor atau penghantar. Konduktor merupakan suatu bahan yang dapat mengantarkan listrik. Bahan penghantar mempunyai banyak elektron-elektron bebas sehingga dengan mudah dapat dipengaruhi keadaan sekitarnya. Elektron-elektron bebas ini dapat meninggalkan daya tarik proton apabila mendapat pengaruh dari luar berupa tegangan listrik, pukulan, panas. Tegangan listrik ini menyebabkan elektron bebas bergerak atau mengalir. Aliran atau gerakan elektron ini mengakibatkan arus listrik. Bahan konduktor ini terbuat dari logam,
karena hampir semua logam dapat digunakan sebagai penghantar listrik, misalnya tembaga, besi, perak, krom, nikel, dan sebagainya. Dari sekian banyak logam itu, yang umum dipakai sebagai penghantar dalam teknik listrik dan teknik elektronika adalah tembaga murni. Untuk keperluan tertentu, dipakai juga kawat dari aluminium, bronze, atau besi. 2. Isolator atau penyekat. Bahan penyekat atau isolator adalah jenis bahan yang sulit menghantarkan listrik. Hal ini disebabkan oleh bentuk struktur atomnya. Elektron terikat kuat oleh protonnya atau intinya. Elektron dapat terlepas dari ikatan intinya apabila tegangan dari luar jauh lebih besar dari daya tarik intinya, yaitu dengan memberikan tegangan listrik yang sangat tinggi. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Dalam penerapannya, isolator sering digunakan secara bersamaan dengan konduktor. Pada kabel listrik, isolator berfungsi untuk membungkus kawat tembaga atau konduktor agar tidak terjadi sengatan arus listrik. 3. Semikonduktor. Suatu bahan yang tidak dapat digolongkan penghantar tetapi tidak pula dapat digolongkan sebagai isolator disebut bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sesuai konduktor, akan tetapi pula tidak seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantar listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Ada banyak bahan-bahan dasar yang dapat digolongkan sebagai bahan semikonduktor, tetapi yang paling sering digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika hanya beberapa jenis saja. Bahan-bahan semikonduktor tersebut diantaranya adalah silikon, selenium, germanium, dan metal oksidas. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.